kembali Spider KW Channel TV. Seperti biasa, kita akan bahas suatu topik tanpa ilmu sundul langit, yang penting berlogika. Karena situasi sekarang, banyak tokoh masyarakat, mantan pejabat, dari profesor hingga ulama, asal ngomong dan ngejeplak aja. Yang penting bisa eksis di media dan bukannya ilmu yang kita dapat, tapi cuma nyinyiran, hasutan, dan fitnahan belaka. Baiklah, saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini, sebuah isu atau berita yang masih hangat, yaitu pencopotan mantan Pangap Jenderal Gatot Nurmantio yang dulu berkaitan dengan keputusannya memerintahkan semua prajurit TNI untuk menonton bareng film G30 SPKI. Saya kira bagi Anda yang sudah usia di bawah 50 tahun, mungkin saat usia muda dulu, film itu mungkin hanya tertonton sekali saja sudah cukup, karena sangat menjemukan. Apalagi kalau kita nonton yang lagi box office atau film yang dibintangi oleh tokoh terkenal baik luar maupun dalam negeri. Gak mungkin lah kita mau nonton beberapa kali. Nah, demikian dengan isu peristiwa pemberontakan yang menurut saya sudah selesai. Sebuah negara tentu saja akan mengalami sebuah konflik, baik masa lalu yang sifatnya masih dalam penjajahan atau pemberontakan setelah kemerdekaan. Itu hal yang biasa, namanya juga sejarah. Saat peristiwa perang atau pemberontakan, tujuannya adalah menang dan kalah. Gak perlu lagi mana yang benar dan salah. Jadi kalau kita sebagai masyarakat yang sudah cukup cerdas saat ini, ya sudah, bahwa pemerintah Indonesia pernah mengalahkan gerakan 30S PKI. Cukup sampai di situ saja. Ngapain sampai sudah hampir setengah abad masih di bawah-bawah saja? Toh kalau akan terjadi situasi atau bahaya laten kembali, ya itu sudah tugas daripada negara untuk mengantisipasinya. Apa sebetulnya manfaat peristiwa sejarah diulang-ulang? Gak ada manfaat sama sekali. Bagaimana nanti kalau seandainya peristiwa GAM di Aceh, kemudian masyarakat mengulang-ulang isu itu kembali? Bagaimana masyarakat Papua apabila juga mengulang-ulang peristiwa korban-korban yang terjadi? Tentu itu bukan situasi yang baik sama sekali. Dan tentunya sebagai mantan Pangap Jenderal, mengerti masalah yang demikian. Kalau alasannya adalah sekarang telah terjadi perang proksi, jangan-jangan
Justru kita yang menciptakan proksi itu sendiri, proxy war. Ini akan lebih bahaya. Karena hanya kepentingan sesaat menimbulkan konflik-konflik internal bagi anak bangsa. Nah, yang demikian adalah contoh yang tidak baik sebenarnya. Baiklah, kita kembali ke alasan pencopotan. Saya kira alasan pencopotan nggak nyambung dengan logika. Apalagi dikaitkan dengan partai yang berkuasa. Bukankah dalam sebuah pemerintahan yang menganut sistem presidensial adalah presiden yang mempunyai kekuasaan penuh? Jangan-jangan hal tersebut dilontarkan agar dapat menjustifikasi bahwa presiden kita adalah presiden boneka. Baik, kita sambungkan dengan logika. Dulu ada peristiwa Jenderal Kok Cengeng, dan saat itu framingnya tepat karena ada suksesi kepemimpinan awal pemilihan langsung dari rakyat. Perlakuan tersebut justru mendapat simpati publik. Nah, kalau dicopot mau pensiun wajar aja dong. Ya, mungkin juga sudah terendus kemana afiliasinya dan pencitraannya menuju suksesi pergantian presiden. Negara punya intelijen, bro. Eranya sudah berubah. Rakyat sudah semakin cerdas dengan pro dan kontra. Sehingga framing pencopotan jabatan jenderal bukan lagi perlakuan yang menarik simpati masyarakat. Apa sih yang ditakuti dengan pemberontakan? Negara punya intelijen, punya tentara, punya rakyat, yang tentu saja siap mengantisipasinya baik bahaya laten dari luar atau dalam. Kalau cuma hanya soal film, terlalu kecil persoalan, dan gak ada artinya juga diulang-ulang. Kalau idealisme yang membahayakan dan mengancam negara bukan hanya PKI saja, bro. Tentu Anda paham maksud saya. Intinya, apapun bentuk idealisme yang akan menggantikan Pancasila, semuanya berbahaya. Jadi masyarakat luas harus paham. Logikanya bukan hanya PKI saja, karena pemberontakan hanya bersandar pada momentum dan peluang saat kekuasaan atau negara dalam kondisi lemah. Untuk itu negara mempunyai kekuasaan untuk mengontrol sepenuhnya politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum sedemikian rupa agar dalam senantiasa selalu dalam kondisi kuat. Jadi kalau menjadi petarung di suksesi kekuasaan, persiapkan dengan matang agar tidak layu sebelum berkembang, sehingga tidak mengalami seperti peribahasa sekali layar terkembang pantang surut ke belakang, rawi-rawi rantas, malang-malang hutung. Sekian, bisa kita bertemu dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.